Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. InsyaAllah pada sore hari ini kita ingin masuk ke majlis yang ke-28 dan ini adalah majlis yang terakhir insyaallah, di mana kita ingin membahas tentang azab kubur. Berbicara tentang azab kubur, bahwa kebenaran adanya azab kubur itu memenuhi secara ilmiah, baik ayat-ayat yang berbicara tentangnya, hadis-hadis yang mutawatir yang berbicara tentangnya, dan juga ijma'nya para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Itu semua menjadi bukti-bukti yang sangat kuat untuk kebenaran akan adanya azab kubur. Azab kubur seringkali disebut dengan azabul barzakh atau alam barzakh, di mana barzakh itu maknanya adalah pemisah. Maksudnya bahwa kehidupan ada yang disebut dengan alamul dunia, kehidupan dunia, dan alamul akhirah, kehidupan akhirat. Di tengah-tengahnya ada pemisah, yaitu masa tunggu, di mana manusia meninggal dunia, ditunda keberadaannya untuk masuk ke alam berikutnya menunggu datangnya hari kiamat. Maka dimulainya kehidupan akhirat itu pada saat dimulai terjadinya hari kiamat. Kemudian berbicara tentang alam barzakh, maka alam barzakh ini sulit untuk dikatakan bahwa dia adalah bagian dari alam dunia. Sulit pula untuk dikatakan bahwa dia itu adalah bagian dari alam akhirat. Karena sebahagian kejadiannya telah mulai terjadi di alam barzakh. Di antaranya adalah di alam barzakh atau di kuburan, manusia yang berada di kuburan itu telah mulai merasakan akan adanya surga dan neraka. Padahal surga dan neraka itu bagian dari alam akhirat. Jadi kita lihat di sini, ini sebuah contoh bahwa alam barzakh itu di saat dipastikan bahwa dia itu bagian dari alam dunia, tapi ternyata orang di alam barzakh itu sudah mulai merasakan adanya apa-apa yang merupakan bagian dari alam akhirat, yaitu surga dan neraka. Kemudian di saat dia akan dipastikan bahwa manusia yang berada di alam barzakh itu sudah masuk ke alam akhirat, ternyata tubuhnya masih ada di dunia. Nah, dari sini kita lihat bahwa alam ini disebut dengan alam yang tersendiri, disebut
sebagai alam barzakh, alam pemisah. Maka di saat terjadinya hari kiamat, maka manusia akan dibawa untuk berkumpul di padang mahsyar. Maka itulah yang disebut dengan darul akhirah, kehidupan akhirat. Nah, dengan demikian pada gilirannya berarti ada 3 alam atau 3 kehidupan. Darud dunia, kehidupan dunia, darul barzakh, kehidupan barzakh, dan darul qarar, kehidupan yang pasti, yaitu alam akhirat. Maka alam barzakh ada di antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kemudian kita berbicara tentang apa yang terjadi di saat seseorang itu mengalami azab kubur. Di mana di saat seseorang itu telah meninggal dunia, maka akan datang kepadanya 2 malaikat. Kemudian pada saat itu dikembalikan lagi ruhnya. Kita tahu bahwa kematian itu adalah lepasnya ruh dari tubuh manusia, di mana malaikat maut mencabut nyawa atau ruh, maka matilah tubuh. Nyawa tetap hidup. Kalau dia itu nyawa yang baik, maka dia akan dikumpulkan di alam illiyin. Kalau dia itu nyawa yang buruk, maka dia akan dikumpulkan di sijjin. Illiyin tempatnya adalah di bawah arsy, sedangkan sijjin tempatnya adalah di poros bumi, di tempat bagaimana bumi itu ada tengahnya, yaitu api. Api yang menjadikan bumi itu bisa berputar. Kemudian di saat seorang manusia meninggal dunia, maka nyawanya lepas untuk berkumpul. Kalau dia baik, dia akan dikumpulkan di illiyin. Kalau dia buruk, akan dikumpulkan di sijjin. Pada saat dia akan mengalami pertanyaan, maka nyawa itu dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi untuk mengalami pertanyaan. Sehingga di saat itulah kedua malaikat itu akan bertanya dengan 3 pertanyaan. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Dan apa agamamu? Waman nabiyuka? Dan siapa nabimu? Kalau dia itu seorang mukmin, dia akan mampu menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, dia akan menjawab, Al-Islamu dini, Islam adalah agamaku. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dia akan jawab, Nabi Muhammad, nabiku adalah Muhammad. Itu artinya orang yang beriman, yang akan dibantu oleh Allah untuk mampu menjawab. Kemampuan untuk menjawab ini khusus Allah berikan untuk orang-orang yang beriman. Hal itu termaktub pada surat Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan memantapkan orang-orang yang beriman
dengan jawaban yang mantap, baik pada kehidupan dunia atau pada kehidupan akhirat. Jadi ini janji dari Allah, bahwa orang-orang yang beriman itu akan punya kemantapan. Di antara kemantapan itu dia akan punya jawaban terhadap pertanyaan. Pertanyaan yang begitu penting adalah pada saat dia berada di alam barzakh. Kemudian kita perhatikan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan selainnya, di mana pada saat seorang mukmin telah mampu menjawab 3 pertanyaan tersebut, maka datanglah jeritan dari langit untuk mengatakan, an sadaqa abdi, telah benar hambaku, fa afrishuhu minal jannah, maka hamparkan untuknya dari surga, hamparan dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya pintu surga. Jadi kita bayangkan, di saat seseorang itu ternyata mukmin, kemudian Allah membantunya sehingga dia berhasil menjawab 3 pertanyaan tadi, maka dia akan mengalami kenikmatan di kuburan atau di alam barzakh. Di mana kenikmatannya itu disebutkan pada hadis ini, dia itu akan merasakan hamparan yang luas. Tubuhnya berada di kuburan yang sempit, tapi dia rasakan tempatnya di alam barzakh itu sangatlah luas. Dan dia mampu melihat pintu surga dan mampu melihat dalamnya. Jadi ini kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Jadi yang akan mampu menjawab tadi seperti di surat Ibrahim ayat 27, itu hanya orang yang beriman. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah akan memantapkan orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang yang beriman. Yang tidak beriman, orang kafir, orang munafik, itu akan tidak mampu menjawab. Maka di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di alam barzakh, di samping seseorang itu akan mendapatkan luasnya kuburan, sehingga disebutkan dalam hadis-hadis bahwa luasnya kuburan itu sepanjang mata memandang. Jadi lebih daripada rumah kita. Luasnya kuburan seorang yang beriman yang diridhai oleh Allah itu, luasnya adalah sejauh mata memandang. Kemudian dia pun akan merasakan kesegaran surga. Hawa dari surga itu akan berada bersamanya. Dan dia mampu melihat tempat tinggalnya di dalam surga. Maka karena dia sudah diperlihatkan kepadanya surga, dia pun ingin buru-buru masuk surga. Dia pun berkata, ya Rabbi, aqimis sa'ata, wahai Tuhanku, segerakan hari kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga aku bisa pulang menemui keluargaku dan hartaku. Artinya di surga nanti. Itu gambaran yang akan dialami oleh orang yang beriman. Adapun orang yang munafik dan orang yang ragu akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan ajarannya, maka dia akan dibiarkan oleh Allah tidak mampu menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Sehingga pada saat dia ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, dia akan menjawab, la adri, aduh aku tidak paham.
Aku tidak mengerti. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengar para manusia itu mengatakan sesuatu, maka aku ikut-ikutan berkata seperti itu. Ditanya pula tentang wama dinuka, dan apa agamamu, maka seperti itu kejadiannya. Berikutnya lagi, waman nabiyuka, dan siapa nabimu, dia tidak mampu menjawab. Kita tahu bahwa orang munafik itu pada saat berada bersama muslimin di dunia ini, dia itu terkesan sebagai orang yang beribadah, orang yang berakhlak, orang yang bergaul bersama muslimin, tidak terlihat kekafirannya, tidak terlihat yakni penyimpangannya. Kok malah pada saat dia berada di alam barzakh malah tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Pertanyaan sekedar man rabbuka, siapa Tuhanmu. Dia sudah hafal di dunia. Kalau dia ditanya di dunia ini, di hadapannya ada seorang bertanya siapa Tuhanmu, dia akan jawab dengan lantang Allah. Di saat ditanya wama dinuka, apa agamamu, dia akan jawab dengan lantang Islam. Dan tertulis di KTP-nya. Kemudian di saat ditanya siapa nabimu, dia dengan lantang dia akan menjawab Muhammad nabiku. Itu kalau di dunia. Tapi kemampuan itu hilang. Karena kemampuan itu tidak ada pada iman. Dia hanya ada di lidah. Tidak ada di dalam jiwa. Sedangkan alam barzakh itu hanya mengenal apa yang ada di dalam jiwa. Di saat seseorang itu ternyata dia tidak beriman, maka Allah pun tidak akan berikan kemampuan kepada dia untuk bisa menjawab ketiga macam pertanyaan tersebut. Kemudian di saat kita mendapatkan bahwa pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh orang-orang yang munafik, tentu saja lebih daripada itu orang-orang yang kafir, karena memang pada dasarnya tidak pernah beriman kepada Allah, kepada ajaran Allah, tidak pernah pula beriman kepada Rasulullah, sudah pasti orang kafir tidak akan mampu menjawab. Maka orang yang tidak mampu menjawab itu akan mendapatkan jeritan dari langit untuk berkata, an kadzaba abdi, telah berdusta hambaku, fa afrishuhu minan nar, hamparkan untuknya api neraka, waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan untuknya pintu kepada api neraka. Jadi kita lihat bahwa orang yang kafir atau orang yang munafik itu di mata Allah sebagai pendusta, karena sesungguhnya dia telah kenal Allah, fitrahnya mengenali Allah, tapi jiwanya, lidahnya, tubuhnya mengingkari Allah. Kita bayangkan kalau ini saja azab kubur sudah sangat menyiksa sekali. Kita perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ista'idhu billahi min arba'. Isti'adahlah kalian kepada Allah dari 4 hal. Jadi kita dianjurkan untuk isti'adah. Isti'adah itu mengucapkan a'udzu billah, aku berlindung diri kepada Allah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala meminta orang yang beriman itu terus-menerus berdoa, minta terlindungi dari 4 hal. Yang pertama, azab jahannam, azabnya api neraka jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabri,
azabnya hari atau alam barzakh. Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat, dan meminta perlindungan dari fitnahnya kehidupan kita ini dan kematian setelahnya. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan minta perlindungan kepada Allah dari al-masih dajjal. Kita perhatikan bahwa inilah yang akan terjadi pada orang kafir dan orang munafik. Akan dihamparkan di hadapannya api neraka, sehingga dia tidak akan betah di dalam alam barzakh. Dia ingin buru-buru lompat keluar dari alam barzakh. Adapun beberapa kejadian pada alam barzakh itu ternyata ada manusia-manusia yang bisa merasakannya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mendengar bagaimana Rasulullah SAW berbicara tentang ini. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Laula alla tadafanu la da'autullaha ay yusmi'akum min azabil qabri ma asma'u." Kata Rasulullah SAW, kalau tidaklah manusia itu diperintahkan untuk melakukan dafn, saling menguburkan, sehingga manusia kalau sudah diletakkan di alam kubur, maka dia ditutup dengan tanah. Maka seorang manusia selesai sudah tugas di dunianya, karena dia telah masuk ke dalam alam kubur. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, dikarenakan adanya tadafun, adanya dafan artinya menguburkan jenazah, maka sulit sekali untuk memperhatikan adanya alam barzakh, yaitu orang akan disiksa di kuburannya. Itu sebuah kenyataan bahwa disebabkan karena adanya dafn inilah kejadian di alam kubur itu tidak diketahui oleh manusia. Kalau tidak ada tadafun, tidak ada proses menguburkan jenazah, maka Rasulullah mengatakan, aku akan berdoa kepada Allah minta agar manusia itu bisa merasakan adanya azab kuburan. Kita perhatikan lagi hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW waktu itu lewat bersama para sahabatnya, kemudian mendengar ada 2 orang diazab di alam barzakh. Sehingga Rasulullah berkata, innahuma la yu'adzaban. Kedua orang ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka berdua itu tidaklah diazab karena dosa besar, bukan. Kemudian, bala innahu kabir. Benar bahwa itu adalah besar. Jadi dia itu bukan tergolong di antara dosa-dosa besar yang kita kenal, tapi di mata Allah itu adalah besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satu di antara kedua orang itu diazab oleh Allah karena dia adalah berjalan kemana-mana untuk menebarkan yakni
permusuhan di antara muslimin, fitnah di antara muslimin. Wa ammal akharu fakana la yastabri'u min baulihi. Adapun orang yang kedua diazab di kuburannya, sebabnya karena dia tidak bersih saat kencing. Jadi saat selesai dari kencing, dia tidak mencucinya dengan bersih. Kemudian berbicara tentang azab kubur, maka kita berbicara tentang kenapa, dosa-dosa apa yang menyebabkan orang itu diazab di alam barzakh. Di sini Syekh Saleh Al-Fauzan menyebutkan beberapa penyebab orang mengalami azab kubur. Yang pertama al-ma'asi, maksiat-maksiat secara umum. Yang kedua as-sayyi'at. As-sayyi'at adalah dosa-dosa kecil. Kemudian wal ghibah, ghibah menceritakan orang lain apa yang orang itu tidak suka untuk diceritakan. Kemudian wan namimah, an-namimah adalah sikap berbicara, bawa berita kirim ke sana, bawa berita kirim ke situ dan sebagainya. Maka terjadilah permusuhan di antara muslimin akibatnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan namimah. Kemudian adamut taharati minan najasah, tidak bersih dari najis. Jadi menyepelekan najis, Allah marah. Allah tidak suka terhadap orang yang ternyata menyepelekan taharah, yang semestinya dia perhatikan bagaimana cara yang benar. Kemudian sebahagian dari orang-orang yang beriman pun ikut diazab di alam barzakh. Namun bukan untuk selama-lamanya. Untuk sebahagian waktu. Kenapa sebagian waktu? Kenapa dia tidak seterusnya selama-lamanya seperti yang dialami oleh orang munafik dan orang kafir? Maka jawabnya, terentasnya seseorang dari alam barzakh bisa jadi disebabkan doanya orang-orang soleh untuknya. Kemudian sebab yang kedua, adalah bahwa orang ini telah mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi kita lihat penyebab yang pertama, kenapa seseorang dientas dari azab kubur, karena adanya doa orang-orang saleh. Sebab yang kedua adalah adanya istighfar, di mana seorang manusia itu telah meminta ampun kepada Allah dan ampunannya diterima. Atau sebab yang lainnya adalah telah berakhirnya azab itu, memang sebegitu jatahnya. Jadi kita lihat seseorang yang diazab di alam barzakh, penyebab dia itu untuk berhenti dari azab itu, yang pertama adalah adanya doa dari orang-orang yang saleh, meminta kepada Allah agar saudara mereka itu diampuni. Maka inilah penyebab yang pertama. Adapun penyebab yang kedua adalah memang jatah azabnya cuma sebegitu. Ini tadi disebutkan seolah-olah ada yang kedua, yaitu dia beristighfar. Tidak, yang dimaksud beristighfar itu adalah orang-orang yang ada di dunia yang masih hidup
mendoakan untuknya ampunan. Kemudian ini azab kubur ini bisa selesai khusus untuk orang-orang yang beriman. Adapun orang yang kafir dan munafik, dia akan terus-menerus mengalami azab kubur ini. Sehingga kuatnya azab yang akan dialaminya itu sesuai dengan kuatnya dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian bisa jadi seseorang punya pengalaman dengan azab kubur ini, di mana dia dikubur bersama orang lainnya. Kita lihat bahwa dua orang walaupun bersebelahan kuburannya atau ternyata memang dikubur bersama-sama, maka dua orang ini bisa mengalami pengalaman yang berbeda. Yang ini mendapatkan azab kuburan, yang ini ternyata mendapatkan kenikmatan kuburan. Padahal tempatnya sama. Seseorang akan berkata, loh kok kenapa orang itu tetap seperti itu tubuhnya, namun dikatakan yang ini diazab, yang ini mendapatkan kenikmatan. Nah, disinilah bahwa azab kubur itu adalah khas untuk azab kubur. Sehingga walaupun seseorang telah mengalami azab kubur, digali kuburannya, kemudian didapati tubuhnya bisa jadi belum apa-apa, padahal dia sudah diazab. Nah, itu bukan berarti azab kubur itu belum terjadi terhadap orang itu. Tapi karena memang azab kubur itu tidak seperti yang kita bayangkan. Allah punya cara dalam mengazab orang. Yani salah satu contohnya adalah bagaimana seseorang itu tersiksa karena melihat ke arah api neraka, dan dia melihat bagaimana kuburan tempat duduknya, posisi dia di api neraka dia lihat dengan jelas. Maka orang itu sedang tersiksa. Ini salah satu contoh azab kubur. Kemudian hal yang lain, bahwa alam barzakh itu adalah alam yang berbeda dengan alam dunia. Sehingga manusia jangan terburu-buru untuk bisa mengerti kejadian yang terjadi pada orang ini, karena orang ini sudah tidak lagi berada bersama dia di alam yang sama. Memang tubuhnya ada di dunia bersama kita, tapi alamnya itu sudah berbeda, sehingga tidak bisa disamakan. Seseorang di antara kita akan berkata, bagaimana kalau seseorang itu meninggal dunia, tapi ternyata dia meninggalnya di laut, sehingga dilemparkan ke laut. Kan tidak ada kuburan di laut. Seseorang lagi akan mengatakan, bagaimana kalau seseorang mati terbakar? Seorang lagi akan mengatakan, bagaimana dengan seseorang yang ternyata yang tidak pernah dikubur karena tidak ketahuan jenazahnya ada di mana. Nah, itu semua bukan wilayah kita untuk berpikir. Karena azab kubur itu jangan kita bayangkan seseorang harus ada di dalam kuburan baru kemudian diazab. Sehingga bisa jadi dia karena memang kuburannya itu di laut, ya di laut itu terjadinya azab. Seseorang ternyata tidak pernah dikubur karena memang tidak ketahuan jenazahnya, maka di saat itu pula dia diazab. Seseorang telah hancur tubuhnya karena terbakar misalnya, itu semua tidak menyulitkan untuk Allah. Allah sangat mampu untuk melakukan apa yang hendak dilakukannya. Dan yang pasti
bahwa alam barzakh itu bukan alam dunia, sehingga kita tidak connect, tidak nyambung dengan alam ini, maka itu sudah di luar wilayah kita. Kita hanya mampu berpikir tentang alam dunia. Kemudian secara umum pembicaraan tentang azab kubur adalah sesuatu yang pasti benar adanya, karena adanya ayat Al-Quran, adanya hadis-hadis yang mutawatir, dan adanya ijma' di kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga yang mengingkari akan adanya azab kubur itu umumnya adalah manusia-manusia yang mengingkari ayat Al-Quran, hadis yang mutawatir. Dan itu adalah kesesatan. Dan itu adalah sikap bid'ah, mengada-adakan ajaran. Menolak ayat Al-Quran sekedar dengan fikiran, menolak hadis-hadis yang mutawatir sekedar dengan pemikiran. Itu menunjukkan bahwa dia ada dalam kesesatan, bahwa dia sedang mengada-adakan ajaran, sehingga yakni sesuatu yang jelas tegak dengan dalil yang kuat, ayatnya dan hadisnya, juga ijma'nya ulama ahlus sunnah wal jamaah, ternyata dia tolak hanya sekedar menggunakan pemikiran yang justru sedang mengikuti hawa nafsu. Kemudian kita lihat suatu saat ada orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW, di mana diceritakan oleh Urwah ibnu Zubair. Katanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun minal yahud. Rasulullah SAW masuk ke rumahku. Pada saat itu ada seorang perempuan dari orang Yahudi. Wa hiya taqulu hal sya'urti annakum tuftanuna fil qubur. Katanya, apakah engkau merasakan bahwa kalian itu akan mengalami fitnah, siksaan di kuburan? Qalat farta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala innama tuftanu yahud. Maka Rasulullah SAW pun menegang dan berkata, sesungguhnya yang akan disiksa di dalam kubur itu orang Yahudi. Qalat Aisyah falabithna layaliya. Maka kami mengalami sesudahnya beberapa malam. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal sya'arti annahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur. Maka Rasulullah SAW pun bersabda kepada Aisyah, tidakkah engkau merasakan bahwa telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian itu akan mengalami fitnah di kuburan, siksaan di kuburan. Qalat Aisyah fasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du yasta'idhu min azabil qabri. Maka aku pun mendengar Rasulullah SAW bersabda, mengajari agar setiap orang itu berlindung kepada Allah dari azab kubur. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kita lihat bahwa berbicara tentang azab kubur adalah berbicara tentang sebuah keyakinan yang harus diimani, bahwa itu pasti terjadi. Kemudian kewajiban kita di dunia adalah yakni
kita minta diselamatkan, dilindungi oleh Allah dari azab kubur. Seperti telah kita bahas, yakni salah satu doa dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana beliau bersabda, "Ista'idzu billahi min arba'." Berlindung dirilah kalian kepada Allah dari 4 hal. Min azabi jahannam. Yang pertama, berlindung diri kepada Allah dari api neraka jahannam. Wa min azabil qabri. Dan yang kedua, meminta kepada Allah perlindungan agar tidak mengalami azab kuburan. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Minta kepada Allah perlindungan dari azab kehidupan dan azab kematian. Artinya azab pada saat hidup, azab pada saat mati. Kemudian wa min fitnatil masihid dajjal. Meminta perlindungan kepada Allah dari yang keempat, yaitu terfitnah oleh datangnya ad-dajjal, sehingga yakni terkecoh dia oleh tampilan Dajjal. Nah, dari sini kita dapati hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita mengerti bahwa kita semenjak masih di dunia ini, masih hidup sekarang, kita sudah terus dengan rajinnya minta kepada Allah. Di antaranya agar kita diselamatkan atau dilindungi dari azab kuburan. Nah, inilah yang bisa dipelajari dan dibahas pada saat ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ada pertanyaan? Apakah himpitan kubur termasuk azab? Apakah seorang bisa bebas darinya? Ya. Di saat kita meluaskan pembahasan tentang berbagai jenis azab kubur, maka yakni banyak sekali azab kubur itu. Kita telah membahas bahagiannya. Namun di saat kita ingin meluaskan pembahasan, maka di antara azab kubur itu adalah seseorang berada di kuburannya dan dihimpit oleh tanah yang menguburnya. yakni sehingga hancurlah tulang-tulang iganya karena kuatnya himpitan tanah terhadapnya. Nah, itu salah satu bentuk azab kubur. Itu adalah benar. Dan sikap kita semenjak sekarang kita terus berdoa kepada Allah. Oleh karena itu di antara pelajaran yang penting di saat kita itu tahiyat, kita tasyahud, maka doa tasyahud kita tutup di akhirnya itu dengan berdoa minta perlindungan dari keempat hal yang telah kita bahas tadi. Inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Wallahu ta'ala. Oh, ada pertanyaan berikutnya. Ya. Bagaimana cara meringankan azab kubur untuk orang tua yang sudah meninggal? Ya. Tadi sudah dibahas bahwa apa yang bisa dilakukan untuk meringankan atau menyelesaikan azab kubur adalah orang yang masih hidup di dunia itu hendaknya mendoakan. Apalagi orang itu adalah orang tua kita sendiri. Kita harus rajin berdoa. Di saat semakin banyak orang yang berdoa, semakin soleh orang yang berdoa, semakin tepat pilihan orang memilih waktu dalam berdoa. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia untuk yakni
diselamatkan dari azab kubur. Ini sesuatu yang telah dibahas tadi dan sesuatu yang akan menyelesaikan atau meringankan dari azab kubur dengan cara doa istighfar, memintakan ampunan. Ya. Nampaknya sudah selesai. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.